Saya bayangkan bahwa partai besar semacam PDIP sebetulnya diam-diam udah bikin survei internal bahwa kalau threshold dihilangkan, calon PDIP itu pasti kalah dengan calon Refli Harun Zainal. Karena suasana udah berlangsung, bahwa orang menganggap bahwa biangnya adalah partai-partai besar ini yang ingin pasang barrier to entry itu kan. Jadi mungkin sekali PDIP juga bikin hitungan bahwa dia pasti kalah. Kalau dia berani kan PDIP kasih aja konferensi pers. Oke, kami partai yang kuat, kami tahu legitimasinya besar dan kami punya cap market, karena itu kami dinolkan pun kami bersedia untuk bertarung. Coba itu diucapkan. Kalau memang betul-betul partai besar dan berkualitas, ucapin itu. Golkar juga coba ucapin itu. Kan itu yang kita tunggu. Kalau mereka bilang mereka bona fide, ya udah bikin parameter yang jujur aja kan. Apa yang ditakutin? Kalau cuma kompetisi dengan 0% itu dia udah pasti menang. Jadi ini soalnya tuh. Jadi secara etis sebetulnya ini partai-partai yang pengecut itu. Tar doang tapi nggak berani tarung. Bung Rocky ya, minggu ini, pekan-pekan ini kembali menguat tuntutan untuk menghilangkan presidensial threshold. Jadi kemarin itu ada diskusi ya di antara tokoh-tokoh dan menggemakan kembali perlunya dihilangkan presidensial threshold. Saya tadi dihubungi kelompok namanya netizen apa gitu ya, yang biasa berdiskusi melalui platform media sosial, tapi serius, itu juga ingin mengajukan permohonan. Beberapa elit juga ingin mengajukan permohonan, emak-emak begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Karena kritik saya kemarin-kemarin, termasuk autokritik saya, begitu kita menyebut presidensial threshold, kok banyak orang nggak paham, terutama massa, dengan kaitannya dengan masa depan atau katakanlah nasib demokrasi kita ke depan. Silakan Bung Rocky, dan harapannya kemana ini barang harus kita gedor begitu. Beberapa hari lalu saya secara lagi ngopi terus datang sekelompok anak muda milenial itu nanya ke saya, apa sih itu presidential threshold itu kan. Lalu saya terangkan dan mereka menganggap bahwa itu memang ide bagus karena kami ingin agar supaya tidak ada batas partisipasi politik. Jadi bayangkan anak-anak SMA ini juga akhirnya tahu kepentingan kita dengan presidential threshold itu untuk membatalkan itu. Itu adalah juga pikiran milenial. Itu saya kagum betul tuh. Bukan sekedar pakar hukum ternyata yang peduli isu ini. Isu ini udah masuk sampai ke taraf pembicaraan anak-anak milenial bahwa Indonesia gagal karena pakai presidential threshold. Bagi mereka ngapain sih pakai presidential threshold? Mereka bilang begini, kalau kami Bang Rocky, dia juga panggil saya Bang, nih anak-anak muda ini. Kalau kami mau bikin partai milenials, kami mau langsung ikut pemilihan presiden. Nggak perlu ditunggu lagi tahun depan. Kami mesti buktikan ikut presidential threshold. Jadi mereka justru yang ingin agar supaya direct demokrasi ini betul-betul dilakukan aja sekarang kan. Jadi itu pentingnya kalau kita ketemu anggota DPR, mungkin anggota DPR kaget-kaget. Bahwa justru pemilih muda ini atau calon pemilih baru di 2024 yang menghendaki presidential threshold itu nol. Ini kan satu upacara baru di dalam politik kita, bahwa inspektur upacaranya adalah millennials yang memerintahkan supaya presidential threshold nol. Nah, mereka ingin menghilangkan itu. Mereka nggak ingin menghilangkan presiden. Hanya threshold ya. Thresholdnya yang mereka ingin hilangkan. Dan itu masuk akal betul kan? Jadi Bung Rocky ya, kita tahulah bahwa presidensial threshold diterapkan memang dalam rangka hal yang buruk sebenarnya. Walaupun di wajah depannya kelihatan baik ya kan, memperkuat sistem presidensil ya kan, bahwa yang namanya presiden harus punya dukungan, yang akhirnya terbukti semua klaim itu tidak benar semua. Intinya adalah bagaimana cara mudah dan murah ya untuk memenangkan kontestasi presiden dengan menjamin bahwa lawan Anda cuma satu saja agar terjadi pilpres, karena kalau calon tunggal belum bisa karena nggak boleh borong semua. Nah sekarang di depan kita Bung Rocky ada DPR yang bisa mengubah itu,
ada MK yang bisa mengubah itu, dan saya tidak menyebutkan yang ketiga, karena yang ketiga bisa bisa ekstra nantinya. Tapi yang dua ini aja. Anda mau masuk jurusan yang mana? Dengan realisme, dengan realitas yang ada? Sebetulnya kita masih memberi benefit of the doubt bagi anggota DPR maupun Mahkamah Konstitusi untuk memperlihatkan bahwa mereka itu adalah promotor demokrasi itu. Kalau itu mereka lakukan, orang akan anggap bahwa Indonesia kendati ada di pintu kebangkrutan secara moral, secara demokrasi. Tapi kalau presidensial threshold dihilangkan atas inisiatif DPR ya dengan segala macam cara, atau kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil ide judicial activism dan menerima keterangan-keterangan yang pernah disodorkan, tapi kemudian ada novum, ada hal baru yang bisa kita ajukan. Jadi mestinya pembicaraan semacam ini juga didengar oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita akan tetap terus untuk mempersoalkan presidensial threshold ini. Karena dia bukan sekedar soal teknis, dia adalah inti dari demokrasi dan inti dari sistem presidensialistik. Jadi Mahkamah Konstitusi harus memantau Refli Harun, Uceng, segala macam itu, Bivitri, karena sistem ketatanegaraan kita harus juga ditopang oleh kemampuan argumentasi akademis. Tuh. Jadi sebetulnya kemampuan kita ini yang ingin kita promosikan pada publik. Bahwa kita tidak ingin mengambil keuntungan dari presidensial threshold yang kita buat nol itu. Kita ingin justru menambahkan bagian baru pada millennials tadi supaya mereka percaya bahwa kompetisi itu betul-betul fair. Kalau buat kita mungkin kita anggap ya udahlah itu masanya udah habis buat kita. Tapi tadi millennials yang bertemu saya, mereka ingin kompetisi fair. Jadi jangan ada barrier to entry. Nah, presidential threshold itu ada barrier to entry. Dan itu buruk bagi kekuasaan. Dalam bisnis juga kan buruk kalau ada barrier to entry. Jadi bagian ini yang ingin kita perkuat terus. Kita jadikan ini gerakan nasional anti presidential threshold. Dan saya kira makin tumbuh kesadaran itu. Saya kira DPD udah bagus. Beberapa partai yang tadinya juga masih ragu-ragu seperti PKS dan Demokrat. Saya bertemu dengan beberapa pengurusnya dan menganggap oke, kita akan berjuang untuk presidential threshold. Jadi ini berita baik bukan buat kita, tapi buat demokrasi secara umum. Iya, artinya Sobat Era sekalian ya, bagi Refli Harun dan Rocky Gerung, kalau presidensial threshold-nya 0, itu paling untung secara rohani saja. Secara material enggak. Ya. Karena kita kemudian merasa paling tidak ikut berjasa dalam memperjuangkan demokrasi kita ya, demokrasi elektoral yang jauh lebih fair. Dan barangkali mudah-mudahan dari pintu sana yang 0% itu bisa muncul pemimpin-pemimpin yang kira-kira jauh lebih lebih baik mungkin ya. Ya, jauh lebih bermutu lah. Kan begitu banyak pemimpin di daerah, juga tokoh-tokoh akademis daerah yang ingin menguji kemampuan dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di baleho gitu kan. Karena kalau dinolkan itu begitu banyak potensi kita untuk compete. Saya mau jadi calon presiden, Refli Harun mau jadi calon presiden. Tetapi keinginan itu semacam angan-angan aja karena terantuk pada langit-langit kaca gitu. Glass ceiling gitu, yang kita cuma bisa lihat ada kompetisi, padahal sebetulnya itu palsu. Jadi betul-betul kita ingin agar sebuah Mahkamah Konstitusi itu ambil inisiatif untuk melakukan terobosan itu, dan kita akan paksa itu secara akademis dan secara argumen. Oke, Bang Rocky, berarti saya akan menagih Anda untuk berpartisipasi dalam dua area. Kalau saya dalam satu area, mungkin saya akan berpartisipasi sebagai seorang lawyer nanti di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan kembali. Nah, Anda saya harap berpartisipasi either sebagai nanti ahli atau sebagai pemohon. Tapi kalau sebagai pemohon, Anda kan cuma menyerahkan tanda tangan dan fotokopi KTP, selesai. Karena itu Anda harus menjadi ahli yang bisa menerangkan dari sisi akal sehat kenapa presidensial threshold harus dihilangkan berdasarkan current situation. Kan kira-kira begitu. Betul. Karena kalau saya udah siapkan. Kemarin, ya. Udah. Saya udah siapkan PowerPoint, saya udah siapkan grafik-grafik, referensi segala macam itu. Karena sebetulnya kita ingin bagian ini kita selesaikan tahun inilah, supaya nggak ada lagi semacam pekerjaan rumah untuk mereka, untuk elit di depan kan. Karena ini gangguan pencernaan politik kita diganggu oleh threshold ini itu. Itu nggak benernya tuh. Bayangkan misalnya nanti kalau dia dibatalkan lagi oleh MK, orang frustrasi dan energi untuk berkompetisi hilang. Keinginan untuk membersihkan negeri ini tuh, ya kita ragu-ragu lagi akhirnya kan. Jadi cuman ini sebetulnya tuh. Tentu korupsi itu ya termasuk PCR gate, kita akan
lanjutkan. Tapi itu kan teknis yang bisa berubah-ubah tuh. Soal korupsi itu nanti ada kasus lain. Tapi soal presidential threshold itu mesti jadi konvensi ketatanegaraan. Presidential threshold itu adalah temuan paling bagus dari demokrasi, karena itu dia mesti kita jadikan konvensi. Kalaupun belum bisa dijadikan dasar keputusan legal, tapi secara manusia beradab itu ingin ada kompetisi yang betul-betul tidak terhalang. Nah, threshold itu kan menghalangi niat orang untuk saling menguji itu. Jadi inti etisnya kita kenali, dan karena itu semua yang merasa terganggu, mari kita sama-sama perbanyak judicial review itu dari semua daerah. Kan semua bisa lakukan judicial review kan, minta judicial review. Misalnya 100, 200, 300, 1000 judicial saya bayangkan review. Misalnya Muhammadiyah itu punya kira-kira 200 universitas. Itu bisa bikin 200. Demikian juga LSM di Indonesia mungkin ada 500. Ya udah 700. Jadi ribuan dalil bisa kita ajukan supaya Mahkamah Konstitusi betul-betul dia ini serius betul. Jadi gerakan ini akan kita pelopori supaya kita bisa jumpalitan dengan konsep ini. Ya, saudara sekalian, intinya adalah kesempatan ini juga saya dan Bang Rocky ingin mengkampanyekan, ayo kita tolak sama-sama presidensial threshold, salam 0%, dan nanti jalannya kita geruduk MK rame-rame. Yes. Dan ajukan permohonan sebanyak-banyaknya. Tidak usah saling tunggu, duluan saja. Pokoknya kita bertemu di jalan, bila perlu kita bertemu di Tanah Abang. Sama-sama mau mengajukan permohonan, ada 700 pihak. Karena Tanah Abang MK sudah dekat itu berarti. Tapi secara keseluruhan, percuma Pak Jokowi bilang, ya kenapa takut pada mural segala macam itu. Pak Jokowi sendiri nggak mau batalkan presidential threshold kan. Dia nggak mau ngomong soal presidential threshold. Padahal di situ intinya tuh. Jadi mestinya Pak Jokowi itu bicara soal-soal yang mendasar, soal presidential threshold, bukan nyindir-nyindir soal mural segala macam. Itu nggak penting-penting amat. Itu besok juga bisa berubah. Lain kalau kita dengar Pak Jokowi tanpa teks dengan tatapan mata yang tajam bicara ke DPR agar supaya DPR ikut mendukung gerakan masyarakat yang dipimpin oleh Refli Harun untuk menghasilkan presidential threshold 0. Nah, itu baru bermutu. Gitu. Begitu. Kalau itu Bang Rocky tidak perlu ngomong ke DPR, bisa langsung keluarkan perpu dia. Cukup mengubah satu pasal itu, yaitu pasal 222 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selesai itu barang. Jadi saya bicara tadi jurusan yang ketiga, perpu. Tapi kita akan berpikir bahwa jurusannya ke MK. Tapi kalau seandainya ini di take over oleh istana, oleh teman-teman kita yang sudah di istana, yang sudah hatam sekolah demokrasi di society-nya sesungguhnya, kalau mereka take over itu kan sebenarnya mereka jadi pahlawan sebenarnya. Ya, paling tidak kita kasih ide pada Pak Jokowi, bikin drama dulu kan. Ngomong di DPR, lalu di ujungnya bilang, kalaupun kalian tidak ingin, saya masih punya satu senjata, itu perpu. Kan begitu kan, supaya jadi headline. Jadi cara gara-gara dulu dengan DPR, supaya kelihatan Pak Jokowi betul-betul paham tentang lika-liku politik gitu. Baru di ujungnya, ancam DPR, bahwa saya presiden mampu memakai pamungkas, itu keluarkan perpu. Hal yang biasa dia keluarkan untuk hal-hal yang menguntungkan dia aja tuh. Kalau menguntungkan kompetitor dia, mungkin dia berpikir 2 kali kan. Karena ini perpu yang akan menguntungkan kompetitor. Tapi kita tunggu keajaiban dari istana. Keajaiban. Ya, jadi bayangkan ya, hajat hidup orang banyak, bukan hajat hidup elit, bukan hajat hidup Rocky Gerung, Refli Harun, dan semua yang orang ingin berkompetisi di dalam wilayah politik. Ini saja sulit direalisasikan. Padahal kalau presidensial threshold 0, ini rasanya tidak ada yang dirugikan, karena Pak Jokowi sendiri kan tidak bisa nyalon lagi di 2024. Sementara partai seperti PDIP yang sudah dijamin ada golden ticket, itu juga tidak kehilangan haknya, ya kan, untuk mengajukan pasangan calon. Sekarang memang dia punya hak eksklusif karena sudah lebih dari 20%, tetapi dia kan tidak hilang haknya. Jadi kalau kita hidup bersama-sama dalam politik kewarganegaraan yang lebih beradab, ya, barangkali kan memberikan kesempatan kepada orang dan kita sama-sama berkompetisi itu jauh lebih membahagiakan daripada kita lari tapi kita start 100 meter di depan. Saya bayangkan bahwa partai besar semacam PDIP sebetulnya diam-diam udah bikin survei internal bahwa kalau threshold dihilangkan, calon PDIP itu pasti kalah dengan calon Refli Harun Channel, kira-kira begitu.
Karena suasana udah berlangsung, orang menganggap bahwa biangnya adalah partai-partai besar ini yang ingin pasang barrier ini, threshold ini, barrier to entry itu kan. Jadi mungkin sekali PDIP juga bikin hitungan bahwa dia pasti kalah kompetitor kalau dinolkan barrier itu, thresholdnya dinolkan. Demikian juga Golkar sebetulnya kan. Karena memang ada calon di situ kan. Kan kalau PDIP maju calonnya siapa? Itu. Kalau Golkar maju calonnya siapa? Wong partainya memang dapat surveinya di atas 10-15% itu. Seolah-olah itu tiketnya tuh. Begitu ditaruh calonnya itu drop semua itu. Calon-calon yang ada di baliho itu cuma 0,0 sekian % semua itu. Itu pun udah di margin of error-nya udah dikasih ke mereka tuh. Dengan margin of error, tambah error lainnya katanya bisa sampai 8% tuh perbedaan, bahkan belasan persen. Saya pernah baca katanya, sampai 18% kalau dihitung. Saking errornya, survei RP. Polster begitu ketakutannya justru di situ tuh. Kalau dia berani kan ya PDIP kasih aja konferensi pers. Oke, kami partai yang kuat, kami tahu legitimasinya besar dan kami punya captive market, karena itu kami dinolkan pun kami bersedia untuk bertarung. Coba itu diucapkan. Kalau memang betul-betul partai besar dan berkualitas, ucapin itu. Golkar juga coba ucapin itu. Kan itu yang kita tunggu. Kalau mereka bilang mereka bonafide, ya udah bikin parameter yang jujur aja kan. Apa yang ditakutin? Kalau cuma kompetisi dengan 0% itu dia udah pasti menang. Jadi ini soalnya tuh. Jadi secara etis sebetulnya ini partai-partai yang pengecut itu. Doang tapi nggak berani tarung.